Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saudara semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita, berlimpah berkat dari Tuhan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberi kami waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami mengisi dan memaknai hidup ini dengan memuliakan Tuhan. Di dalamnya kami mau belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena dari firman-Mu kami beroleh petunjuk pengajaran yang benar, sehingga kami melangkah dalam kepastian iman, percaya akan janji-janji-Mu, dan kami sungguh yakin firman-Mu memberkati kami semua. Karena itu bersabdalah bagi kami semua Bapa, buatlah kami mengerti dengan tuntunan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-104, ayat 1 sampai ayat 18. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Demikian jauh firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di minggu berjalan ini, Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Saudaraku, saat kita melihat alam semesta dengan segala isinya dan keindahannya, semua itu membuktikan tentang kebesaran kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan, Dia memberi hidup, dan Dia berkuasa penuh atas segala yang diciptakannya. Dialah Tuhan yang memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga. Tidak ada yang dapat menandingi kebesaran kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa apapun juga, dan kuasanya itu kekal. Kuasa Tuhan melebihi pikiran kita manusia.
sebab Dia mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Apa yang kelihatannya sukar bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani Tehillim berisi nyanyian, pujian, dan doa. Pujian kepada Allah dan persekutuan dengan Allah menjadi unsur penting dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 104 ini berisi pujian dan pengakuan tentang kuasa, kebesaran, dan keajaiban Tuhan Allah Israel. Pemazmur memuji Allah dan mengundang umat Tuhan untuk turut memuji Allah atas segenap karya ciptaannya, kuasanya atas bumi, dan kemurahannya kepada semua makhluk. Dalam bacaan kita di pasal 104 ini, ayat 1 sampai ayat 9 berisi pengakuan sang pemazmur. Dia memuji Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupannya. Pujian ini didasari pada pengakuan tentang Tuhan sebagai Allah yang sangat besar dan dahsyat. Kebesaran Tuhan tampak dari alam semesta yang diciptakannya. Jika kebesaran dan keagungan seorang raja terlihat dari jubah kebesaran, tahta singgasana, kereta kuda, dan istananya, maka Tuhan lebih besar dari raja manapun di muka bumi, sebab Tuhan berpakaian keagungan dan semarak. Terang menjadi selimut, langit adalah tenda, dan awan-awan yang bergerak di atas sayap angin sebagai kendaraannya. Angin sebagai suruhan, dan api yang menyala sebagai pelayan. Inti dari bagian ini yaitu Tuhan adalah Raja alam semesta. Segala ciptaan tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, dan segala ciptaan itu diatur oleh Tuhan dan melayani Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ayat 10 sampai 18, Allah memelihara semua yang diciptakannya. Ia memberi makanan dan minuman bagi hewan dan tumbuhan. Terlebih bagi kita manusia, Allah menjadi sumber kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup segala makhluk. Ia melepas mata air ke lembah-lembah dan mengalirkannya di antara gunung-gunung, sehingga tersedia air yang segar bagi semua makhluk ciptaannya. Ia mengeluarkan makanan dari dalam tanah, sehingga hewan, tumbuhan, manusia mendapatkan makanan karena pekerjaan Tuhan. Segala makhluk bergantung dari Allah sebagai pemelihara kehidupan. Saudaraku, pemazmur sangat terkesan dan mengakui kedahsyatan kuasa dan hikmat Tuhan dalam mengatur segala sesuatu sesuai kehendaknya. Ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Itulah yang menjadi pujian pemazmur. Tuhan sumber sukacita, sehingga ia bertekad untuk memuji Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan seumur hidupnya. Saudara, setiap hari kita melihat keajaiban tangan Tuhan bekerja lewat alam semesta, begitu ajaib dan mengagumkan. Adakah kita menyadari kebesaran Tuhan yang telah menjadikan semuanya itu dengan begitu luar biasa? Segala sesuatu begitu selaras, memiliki keteraturan dan memiliki tujuan, serta terangkai dengan amat indah dan sempurna. Adakah semuanya itu membuat kita menjadi kagum dan memuji kebesaran Tuhan seperti pemazmur? Keindahan bunga yang bermekaran, pertumbuhan tanaman dan buah-buah yang dihasilkan. Siapakah yang berkarya di balik itu? Belum lagi keagungan benda-benda di langit, di angkasa yang begitu menakjubkan. Siapa yang memerintahkan matahari untuk terbit dari ufuk timur dan memancarkan sinarnya seperti pada siang hari, serta bintang-bintang dan rembulan menerangi bumi pada malam hari? Selalu tepat dan tidak pernah tertukar waktu. Semuanya berjalan dengan teratur karena Tuhanlah yang telah mengaturnya. Bahkan setiap langkah hidup kita selalu diatur oleh Tuhan. Tuhan merancang masa depan hidup kita menurut rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Dia memenuhi segala keperluan kebutuhan makan, minum, pakaian.
ketika kita selalu berusaha, bekerja dan berdoa, maka Tuhan menjawab menurut apa yang dipandangnya baik bagi kita. Maka adalah sebuah kebodohan jika masih ada manusia yang meragukan kuasa dan kebesaran Tuhan. Lewat firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk menghargai hidup pemberian Tuhan dan bersyukur. Pujilah Tuhan dan teruslah kita bersaksi tentang kekaguman, kebesaran, dan keagungan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan menjadikan segala sesuatu menurut kehendak kuasanya yang besar. Jika Tuhan berfirman, pasti semuanya jadi. Sehingga pemazmur hendak menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah yang patut disembah dan diagungkan. Sebab dialah yang menjadikan dan yang memberi kehidupan kepada semua ciptaan. Dan dialah yang menentukan segala sesuatu atas hidup kita manusia dan alam semesta. Setiap kita manusia dapat menikmati hidup, makan, minum, menikmati berkat rezeki dalam segala jeripaya kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan selalu sediakan. Semua itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri, bahwa Allah selalu ada di sepanjang kehidupan kita, umat manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Karena itu, dialah yang patut kita sembah dan muliakan. Dan sebagai makhluk termulia, kita diberi tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, menata, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Karena kita manusia dan alam saling ketergantungan. Kita perlu bersahabat dengan alam, sebab alam adalah rumah kehidupan kita, tempat di mana kita tinggal dan menikmati hidup. Seperti halnya kita menjaga rumah kita sendiri agar nyaman dan tetap dalam kondisi baik dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula kita harus menjaga alam ini sebagai tempat tinggal kita bersama agar terasa nyaman dihuni dan memberi dampak yang baik bagi kita kini hingga anak cucu kita nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami sungguh bersyukur segala pekerjaan tangan Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau yang menciptakan segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Engkau memelihara kehidupan kami manusia dan semua alam ciptaan-Mu. Karena itu Bapa, patut kami bersyukur. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami untuk menghargai hidup dan selalu bersyukur kepada Sang Halik Pencipta. Dan kami akan menata hidup ini, tetapi juga kami akan terus berperan dalam melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, supaya kami akan menikmati segala yang baik sebagaimana yang telah Tuhan jadikan dan Tuhan sediakan berkat dalam kehidupan kami semua. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.